Bosan dengan hidangan daging seperti rendang, opor, atau sop kambing? Jika iya, Anda bisa mencoba variasi yang satu ini, pepes. Sajian dengan bumbu sederhana ini menawarkan cita rasa yang ringan tapi tetap bergizi tinggi. Dan yang paling penting, rasanya juga tak kalah lezat alias endes. Tapi tahukah Anda, pepes adalah salah satu saksi bisu perjalanan hasanah kuliner Indonesia. Bahkan sebelum teknik menggoreng muncul dari Tionghoa, pepes telah merajai sajian di piring-piring masyarakat Nusantara. Keluasan pepes telah terbukti melintasi zaman. Selengkapnya di Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Lazimnya, pepes biasa kita jumpai dalam daftar menu rumah makan atau restoran Sunda. Tak lupa dalam acara makan bersama atau ngaliwet, pepes pun tak pernah absen. Biasanya di mana ada pepes, di situ ada juga lalapan dan sambal. Bagaikan sejoli yang tak terpisahkan, absennya salah satu menu ini bisa membuat jamuan makan berkurang kenikmatannya. Masyarakat Sunda menyebut pepes dengan nama pais. Tak dapat dipungkiri, masyarakat Sunda lebih banyak mengkonsumsi bahan-bahan berbasis nabati dan cenderung tidak mengkonsumsi produk hewani seperti sapi dan kambing. Berdasarkan catatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Thomas Stamford Raffles, budidaya ternak memang lebih berkembang di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah dibandingkan dengan Jawa Barat. Budaya konsumsi bahan nabati ini juga dilatar belakangi kondisi geografis yang diapit sejumlah pegunungan. Berbagai jenis vegetasi pun tumbuh dengan subur, apalagi didukung dengan curah hujan tinggi dan lahan yang basah. Potensi ikan air tawar yang berasal dari danau atau sungai menjadi salah satu pilihan untuk konsumsi pribadi. Ikan yang biasa dijadikan pepes adalah ikan mas. Ini karena ikan mas dianggap memiliki cita rasa yang lebih gurih ketika dipadukan dengan aneka bumbu pepes. Dalam bungkusan pepes terdapat potongan daun kemangi dan rempah yang memperkaya rasa sajian ini. Kita bisa melihat bahwa sederhana itu bisa menimbulkan kenikmatan juga gitu, nggak perlu yang yang kompleks bumbu-bumbunya yang super banyak, tapi ini dengan yang hal-hal simple karena memang di Bandung orang Sunda, Tatar Sunda itu kan emang asalnya itu tinggalnya di pegunungan kan, memang datarannya lebih tinggi lah ya, di mana sayur-sayuran, makanya banyak seperti makanan lalapan, kebiasaan, lalu ikan yang memang mungkin dibudidayakan di kolam itu bisa dimanfaatkan dengan cara sederhana. Pepes sendiri mengambil peran istimewa dalam sejumlah tradisi dan acara. Meski identik dengan masyarakat Sunda, budaya makan pepes rupanya sudah berlangsung sejak lama. Bahkan dalam naskah kuno Serat Sentini, para leluhur di Jawa sudah mengenal pepes sejak abad ke-18. Serat Sentini sendiri ditulis dalam aksara Jawa oleh sekelompok pujangga Keraton Surakarta pada awal tahun 1800-an. Mengutip Profesor Muriati Garjito dalam kajian kuliner Jawa, sejak dahulu masyarakat yang tinggal di pesantren atau perkampungan Jawa membudidayakan ikan di kolam sekitar rumahnya. Antara lain ikan tambra, lele, wader, dan gurami. Ikan kerap diolah sebagai bahan pangan harian dengan cara dipepes, dibakar, atau digoreng tanpa bumbu. Dalam Kakawin Boma Kauya, karangan Pu Panuluh pada zaman Kerajaan Kediri, istilah pepes ditulis pes-pesan dan pepesan. Beberapa pemerhati kuliner berpendapat, pepes sendiri memang bukan nama jenis makanan tertentu, tetapi lebih menjurus pada proses pemasakannya. Dalam jurnal kuliner Pusat Kajian Makanan Tradisional UGM Yogyakarta, pepes adalah penyebutan untuk pes-pesan yang diterjemahkan sebagai lauk yang dibungkus daun dan dipanggang di atas bara. Dan proses pemasakan inilah yang dianggap metode memasak tertua di Nusantara. Belum tahu menggoreng gitu ya, dan tadi saya cerita bahwa kalau setelah dikukus biasanya kalau sekarang bisa di oven gitu atau dipanggang. Dan kalau bicara soal panggang mungkin ada dua image ya, ada yang dibakar dan panggang. Mungkin kalau bakar kita bakar sate itu bakar, kalau panggang setelah dikukus bisa dipanggang di atas pan gitu ya, atau dimasukkan ke dalam oven. Bisa jadi itu ya memang cara masak yang paling lama juga sebenarnya, kukus.
Sebelum metode goreng diperkenalkan sekitar abad ke-18, memasak menggunakan bara api memang menjadi salah satu metode asli Nusantara. Salah satu yang paling terkenal tentu tradisi bakar batu yang banyak dilakukan di wilayah Indonesia Timur. Batu yang telah dipanaskan biasanya ditutup oleh daun, kemudian bahan makanan seperti daging sampai ikan diletakkan di atasnya. Bahan tersebut lalu ditutup kembali oleh daun hingga rapat sempurna. Proses pematangan ini membutuhkan waktu 1 hingga 2 jam. Aroma khas yang dihasilkan memang sangat menggugah selera. Bahkan, olahan pepes juga menarik perhatian para putri Jepara. Seperti yang disebutkan dalam buku Rahasia Kuliner R.A. Kartini, R.A. Kardina, dan R.A. Rukmini karya Suryatini Enggani. Ada 2 resep pepes yang ditulis oleh R.A. Kardina, yakni pepesan bumbu keluak dan pepesan bumbu kemiri. Keduanya sama-sama menggunakan ikan kembung Banjar. Yang membedakan dengan pepes khas Sunda adalah proses pemasakannya, yakni cukup dikukus hingga matang dan tidak perlu dibakar. Jadi kalau di Sunda itu bisa dibilang pepes atau pais, dan isiannya itu ada ikan dan bumbu-bumbu yang biasanya dirajang ya, diiris-iris. Beda dengan kalau di Jawa Tengah gitu bumbu-bumbunya lebih di blender, diulek, baru dicampur ke dalam makanan lalu dibungkus dengan daun pisang. Iya, dan kebanyakan kalau protein hewani ya daging putih ya seperti ayam, lalu bebek gitu. Kita kan nggak pernah tahu pepes pakai daging merah gitu. Biasa bebek, ayam, ikan ya kan. Tapi kalau mau vegetarian ya bisa pakai tahu, jamur, banyak yang bisa dipepes dan ada pepes telur asin. Aroma khas daun yang dibakar dan cita rasa pepes memang meninggalkan kesan membekas di memori rasa. Mengutip jurnal Banana and Its Product Utilizations tahun 2010, produk yang dibungkus daun memang punya aroma yang berbeda. Hal itu karena daun mengandung senyawa alami polifenol yang juga berfungsi sebagai antioksidan. Dalam daun pisang sendiri, kandungan asal galat menghasilkan katekin atau penghasil aroma. Sebenarnya kalau misalkan kita keluar negeri gitu, kita memang nggak mendapatkan daun untuk pepes ya, why not gitu, nggak apa-apa kita pakai wadah yang mungkin ada yang dijual di pasar, mungkin pakai silikon gitu, bisa jadi dikukus pakai silikon ya, terus lalu bisa pakai aluminium foil ya, tapi kita nggak bisa mengharapkan aroma dari daunnya, lalu setelah dari pepes tadi dibakar ada aroma dari daunnya, kita nggak bisa. Kini, pepes tak hanya berbahan ikan semata. Hampir semua bahan makanan bisa dimasak menjadi pepes. Setiap jenis pepes memiliki kekhasan tersendiri yang membuatnya istimewa. Tak perlu ragu untuk menjadikan pepes sebagai hidangan favorit. Adapun pilihan lauknya, mau yang hewani atau nabati, bisa saja diolah menjadi pepes. Pepes memang luas.